Ejo, what up geng, terima kasih sudah klik video ini. Seperti yang kalian ketahui geng, seseorang yang terjun dari ketinggian ribuan meter tanpa menggunakan alat bantu parasut dan lain sebagainya, sudah dipastikan 99% orang itu pasti akan meninggal. Dan kecil sekali harapan untuk masih hidup. Pada tanggal 25 September 1999, seorang perempuan yang bernama Joan Murray, 47 tahun, asal Amerika Serikat, yang diketahui sangat gemar sekali terjun dari ketinggian geng, yaitu skydiving. Pada kala itu, Murray melakukan hobi skydivingnya terjun dari ketinggian 4.400 meter, yang dimana yang diketahui Murray ini telah mengantongi 35 kali penerjunan, yang mana diantaranya dilakukan oleh seorang diri. Sayangnya kala itu saat ia melakukan skydiving yang ke-36 kali, hari itu menjadi hari buruk padanya. Pada saat itu, ia melakukan perjalanan ke Chester County, South Carolina, Amerika Serikat, yang dimana ia akan melakukan skydivingnya yang ke-36 kalinya geng. Ia pun mempersiapkan geng peralatan-peralatan yang harus dibawa, yang harus dipakai, dan seluruh SOP dari penerjunan ini, yang dimana ia sudah terbiasa dengan skydiving ini, namun dia tetap saja mempersiapkan SOP apa saja yang harus dipakai, yang harus dibawa. Pada kala itu semua terlihat normal, tak sedikit pun ada kejanggalan-kejanggalan di hari Murray ini akan melakukan skydivingnya yang ke-36-nya. Saat pesawat siap, Murray pun masuk ke dalam pesawat geng. Pesawat pun terbang hingga mencapai ketinggian 4.400 meter, dan dimana dirasa sudah cukup oleh Murray, ia pun membuka pintu pesawat dan terjun ke bawah seperti biasanya. Namun naasnya geng, saat ia melompat dan akan membuka parasutnya yang ada di badannya, gagal terbuka geng, karena malah fungsi. Kerusakan pada alat pembuka parasut ini yang menyebabkan Murray ini terjun bebas geng ke bawah hingga terombang-ambing. Tubuhnya pun berputar-putar geng di udara yang tak terkendali. Wah, pokoknya Murray ini kayak burung lah geng di udara, terombang-ambing. Dan dimana sekian lama ia terombang-ambing di udara, berputar-putar dan tak terkendali, Murray ini pun berusaha untuk tenang dan mengontrol situasi, melihat kanan kiri, mengecek hal-hal lainnya yang bisa menolongnya. Ia pun memotong geng parasut utamanya, lalu membuka parasut cadangannya. Beruntungnya Murray sekitar ketinggian 213 meter, parasut cadangan ini pun mengembang geng, tepat seperti perkiraan Murray ini. Tapi geng, saat parasut cadangan ini mengembang, dengan kondisi Murray ini sedang terombang-ambing geng, berputar-putar, yang dimana parasut yang sudah mengembang ini ikut berputar-putar kepada tubuhnya, yang dimana membuat parasut cadangan ini menjadi kusut geng. Ia pun terjun lagi ke bawah dengan kecepatan 128 km per jam, dan tubuh Murray pun menghantam tumpukan tanah yang begitu keras, yang langsung membuatnya tak bergerak. Setelah benturan yang keras ini, Murray mengaku bahwa ia masih sadar dan merasakan begitu sesak di dadanya. Dan juga geng, ia pun merasakan sensasi yang begitu panas dan terbakar di punggungnya, yang dimana diakibatkan geng dari gigitan semut api. Yap, ribuan semut api di tanah itu. Yang dimana geng, sengatan semut api ini yang begitu banyak menggerogoti punggungnya si Murray ini, yang membuat jantung Murray ini terkejut dan tetap berdetak geng, yang memaksa Murray ini tetap sadar hingga tim medis pun menolongnya. Tim medis pun merasakan bahwa si Murray ini masih ada tanda-tanda kehidupan. Setelah tiba Murray ini di Carolina Medical Center, yang dinyatakan Murray dalam kecelakaan ini mengalami patah tulang di sisi kanan tubuhnya dan juga kehilangan beberapa giginya. Namun ajaibnya, nyawanya pun masih terselamatkan, yang dimana diakibatkan oleh gerogotan begitu banyaknya semut api ini, yang membuat jantungnya tetap berdetak dan memproduksi begitu banyaknya adrenalin geng, yang tetap membuat si Murray ini sadar. Damn. Yang dimana diketahui geng, sengatan semut itu mencapai 200 kali di tubuh Murray ini, yang membuat si Murray ini tetap sadar hingga tim medis pun menolongnya. Lalu Murray ini pun melakukan operasinya geng. Setelah Murray ini melakukan operasi dan 17 transfusi darah, Murray ini sempat koma geng selama 2 minggu. Setelah ia pun sadar dari komanya, ia pun tak percaya geng bahwa ia selamat dari tragedi yang mengerikan itu. Kita masuk ke cerita kedua. Di cerita kedua kali ini geng, tidak jauh beda dengan cerita pertama tadi tentang skydiving. Dunia penerjun payung dikejutkan oleh kematian tragis Jade Damarel, wanita berusia 32 tahun asal Caerphilly, Wales Selatan. Ia tewas setelah melompat dari ketinggian 10.000 kaki atau 300 meter geng, tanpa membuka parasutnya dengan sengaja pada Minggu 27 April 2025.
Insiden itu terjadi di Sutton Colliery, County Durham, sebuah desa timur laut Inggris. Saat Jade mengikuti sesi terjun rutinnya, tubuhnya pun ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi terlentang setelah jatuh bebas dengan kecepatan 120 mph, sekitar 163 km per jamnya, geng. Awalnya, kematian Damarel dianggap sebagai kecelakaan biasa dalam dunia penerjunan. Namun, faktanya mengejutkan terungkap setelah pihak kepolisian menemukan catatan harian pribadi di rumah Damarel. Catatan tersebut mengindikasikan bahwa aksinya dilakukan dengan sengaja, bukan akibat kegagalan teknis, geng. Jade Damarel bukanlah seorang pemula dalam dunia skydiving. Ia telah mengantongi lebih dari 400 lompatan selama karirnya sebagai penerjun. Pengalaman yang luas itu membuat publik bertanya-tanya sejak awal, bagaimana mungkin parasutnya tidak berfungsi. Yang dimana, geng, belakangan ini diketahui bahwa Jade Damarel ini baru saja mengalami putus cinta dengan pacarnya yang bernama Ben Goodfellow sehari sebelum insiden ini terjadi. Yang diketahui juga, geng, bahwa pacarnya ini juga seorang penerjun payung, geng. Jadi sama-sama memiliki kegemaran skydiving. Menurut teman dekat mereka, hubungan Jade dan Ben ini terlihat sangatlah dekat, geng. Mereka tinggal bersama di sebuah kamar ganda yang dikhususkan untuk komunitas penerjun sejak Natal 2024. Saking dekatnya mereka ini hingga mereka ini jarang sekali berinteraksi dengan orang lain, geng. Namun hubungan tersebut berakhir secara mendadak pada malam sebelum peristiwa naas itu terjadi. Entah tidak diketahui apa sebabnya, si Ben ini memutuskan hubungannya bersama Jade sebelum terjadinya tragedi ini. Pihak Sky High Skydiving tempat Jade tergabung mengeluarkan pernyataan resmi setelah kejadian. Mereka mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi internal dari pihak kepolisian, kematian Jade diduga sebagai tindakan bunuh diri, yang dimana, geng, tragedi ini menambah daftar panjang kasus bunuh diri yang melibatkan atlet ekstrim. Jadi, geng, sehari sebelum insiden ini, Jade ini sudah menuliskan surat wasiatnya, surat akan bunuh dirinya yang ditemukan oleh pihak kepolisian setelah dilakukan investigasi. Jadi, sehari sebelum ia melakukan sesi terjun ini, yaitu kemarinnya diputuskan oleh pacarnya, geng, si Ben ini. Entah apa sebabnya, si Jade ini merasakan hal yang sangat sakit, geng, yang membuat ia tuh berpikir pendek akan mengakhiri hidupnya. Yang awalnya tragedi ini diperkirakan hanya kecelakaan biasa, yang dimana ada aksi bunuh diri di dalamnya, geng. Dan para ahli pun menyarankan, geng, atas memperhatikannya setiap komunitas-komunitas sport ekstrim yang seperti ini tentang kesehatan mentalnya, terutama dalam menghadapi tekanan emosional dan isolasi sosial, agar tak terjadi lagi hal yang serupa. Siap, geng, how was that? Jadi begitulah, geng, dua cerita tadi, yang dimana cerita pertama kesusahan untuk membuka parasutnya, yang di cerita kedua sengaja tidak membuka parasutnya. So, geng, jika kalian suka dengan konten ini, bantu support channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, dan share juga video ini ke teman-teman kerabat-kerabat kalian agar semua tahu tentang apa yang kita bahas tadi, geng. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Bisa request juga kasus apa yang akan kita bahas di next videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan saya Wahid Cirano. Minta maaf jika saya ada salah kata maupun penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, geng.